wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawadira Haleda dengan NIM 151422142. Saya dari kelas 3F jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang cara membuat bahan pembelajaran cetak dan langkah-langkah membuat bahan pembelajaran cetak. Yang pertama, bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau infrastruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar ialah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Kocar 2008 dalam bukunya menguraikan pentingnya bahan bacaan pelengkap sebagai tambahan bagi buku cetak dan pelajaran lisan yang disampaikan oleh guru. Bacaan pelengkap merupakan nilai tambah dalam pembelajaran sejarah yang baik. Menurut Prastowo, bahan cetak atau printed adalah sejumlah bahan yang disampaikan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau menyampaikan informasi. Contohnya, handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wall chart, foto, atau gambar dan model atau maket. Kemudian, yang kedua adalah langkah-langkah pembuatan bahan pembelajaran cetak. Yang pertama adalah langkah-langkah pembuatan modul. Langkah-langkah pembuatan modul yaitu yang pertama analisis kurikulum, kedua menentukan judul modul, ketiga memberikan kode modul, keempat menulisan modul. Kedua adalah langkah-langkah pembuatan handout. Langkah-langkah pembuatan handout yaitu yang pertama lakukan analisis kurikulum, kedua tentukan judul handout dan sesuaikan dengan kompetensi dasar serta materi pokok yang akan dicapai. Ketiga, kumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Keempat, menulis handout dengan kalimat yang singkat, padat, namun jelas. Yang kelima, mengevaluasi hasil tulisan dengan cara dibaca ulang untuk menemukan kemungkinan kekurangan-kekurangan. Yang keenam, ada evaluasi tulisan dengan cara dibaca ulang. Yang ketujuh, ada perbaiki hasil handout sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang ditemukan. Yang kedelapan, gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi handout, misalnya buku, majalah, internet, atau jurnal hasil penelitian. Yang ketiga, langkah-langkah pembuatan LKS. Ada beberapa langkah-langkah pembuatan LKS, yaitu yang pertama melakukan analisis kurikulum, kedua menyusun peta kebutuhan LKS, ketiga menentukan judul-judul LKS, keempat penulisan LKS, dan kemudian ada langkah-langkah pembuatan buku teks. Ada yang pertama yaitu memperhatikan kurikulum dengan cara menganalisisnya, yang kedua menentukan judul buku yang akan ditulis sesuai dengan standar-standar kompetensi yang akan disediakan oleh buku kita. Yang ketiga, merancang outline buku agar isi buku lengkap mencakup seluruh aspek yang diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi. Yang keempat, mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Yang kelima, menulis buku dilakukan dengan memperhatikan penyajian kalimat yang disesuaikan dengan usia dan pengalaman pembacanya. Yang keenam, mengevaluasi atau mengedit hasil tulisan dengan cara membaca ulang. Yang ketujuh, memperbaiki tulisan menjadi menonjol. Yang kedelapan, memberikan ilustrasi gambar, tabel, diagram, atau sejenisnya dengan mendukung proporsional. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.